Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Potongan yang pertama adalah jardinier. Potongan sayuran ini berbentuk balok ukuran 3 x 1 x 1 cm. Setelah bahan sudah terkupas dan cuci bersih, potong melintang bahan dengan ukuran 3 cm. Agar diperoleh bentuk balok, maka potong bagian tepi bahan. Kemudian, potong memanjang bahan sehingga berbentuk menyerupai papan dengan ketebalan 1 cm. Setelah didapatkan bentuk papan, potong memanjang dengan lebar kira-kira 1 cm. Potongan kedua adalah mash doan atau cube. Potongan sayuran yang berbentuk kubus ukuran 1 x 1 x 1 cm. Langkah pertama, bentuk bahan menyerupai potongan jardinier. Langkah kedua, bagi menjadi 3 bagian masing-masing 1 cm dengan memotong melintang sehingga berbentuk seperti kubus. Potongan sayuran yang ketiga adalah julienne. Berbentuk batang korek api ukuran 3-4 cm atau 30-40 x 2 x 2 mm. Setelah bahan dikupas, potong bahan dengan ukuran 3 cm. Lalu, iris tipis memanjang sehingga didapatkan bentuk papan dengan tebal masing-masing 1 mm. Kemudian potong memanjang dengan ukuran 1 mm. Bentuk potongan ini digunakan untuk membuat acar, julienne soup, dan salad. Potongan sayuran yang keempat adalah brunoise. Potongan sayuran ini turunan dari julienne, berbentuk kubus kecil ukuran 1 x 1 x 1 mm. Potong bahan dengan bentuk julienne. Kemudian, potong melintang dengan ukuran masing-masing 1 mm. Bentuk potongan ini biasanya digunakan untuk isi pastel dan isi rissoles. Potongan sayuran yang kelima adalah paisan. Potongan sayuran yang berbentuk bujur sangkar ukuran 10 x 10 x 2 mm. Langkah pertama, potong bahan dengan berbentuk jardinier. Langkah kedua, potong membujur bahan masing-masing berukuran 2 mm. Berfungsi sebagai garnish atau hiasan pada makanan. Potongan sayuran yang keenam adalah barrel. Potongan sayuran yang berbentuk seperti tong dengan bagian ujung berbentuk segi 8 dan ukuran panjang 3-5 cm. Pada bentuk potongan ini, bahan yang akan dipotong tidak perlu dikupas terlebih dahulu. Gunakan pisau dengan bentuk yang lebih kecil atau paring knife agar memudahkan saat proses memotong. Setelah itu, potong bahan dengan ukuran 3-5 cm. Posisikan bahan seperti pada saat mengupas dengan peeler. Lalu tarik pisau ke belakang hingga membentuk tong dengan bagian ujung berbentuk segi 8. Bentuk potongan ini sering digunakan sebagai pelengkap dalam hidangan main course, misal sauté vegetable. Potongan yang ketujuh adalah turning. Potongan sayuran yang berbentuk seperti tong, namun dengan ujung yang berbentuk segi 4 dengan bagian atas melengkung. Panjang dari potongan ini sekitar 3-4 cm. Gunakan paring knife atau pisau dengan ukuran yang lebih kecil. Setelah bahan dicuci bersih,
Potong bahan dengan ukuran 3-5 cm. Kemudian, belah menjadi 2 bagian. Lalu posisikan bahan sama seperti pada saat mengupas dengan peeler. Kemudian, iris ke belakang membentuk tong dengan kedua bagian ujung berbentuk segi empat dengan bagian atas melengkung. Bentuk potongan ini sering digunakan sebagai pelengkap dalam hidangan main course. Potongan yang ke-8 adalah wedges atau section. Penampang dalam potongan ini adalah berbentuk segitiga. Bahan yang dipotongan wedges adalah buah dan sayuran dengan bentuk bulat, seperti apel, tomat, kentang, dan lain sebagainya. Potongan jenis ini ada yang memerlukan pengupasan terlebih dahulu loh. Ada juga yang sengaja tidak dilakukan pengupasan sebelumnya. Cara melakukan potongan ini, belah memanjang menjadi 2 bagian, kemudian potong bahan yang sudah dibelah menjadi 3-4 bagian. Potongan ini biasanya digunakan untuk pelengkap hidangan main course. Potongan sayuran yang ke-9 adalah chop. Potongan sayuran yang berbentuk cacahan kecil atau besar yang tidak beraturan yang digunakan sebagai bumbu atau hiasan. Bentuk chop mempunyai beberapa klasifikasi, di antaranya courgette chop dan finely chop. Bahan yang digunakan dalam potongan ini adalah onion. Kupas lapisan onion dengan paring knife hingga semua bagian kulit hilang. Belah memanjang menjadi 2 bagian. Lalu potong secara vertikal dengan tebal 1 cm tanpa memotong bagian ujung akarnya. Kemudian, potong bahan menjadi 2 bagian dengan cara horizontal tanpa memotong bagian ujung akarnya. Potong melintang bahan sehingga berbentuk balok. Bentuk ini disebut dengan courgette chop. Untuk finely chop, cincang bahan yang telah dipotong membujur hingga halus. Potongan sayuran yang ke-10 adalah siphonade. Potongan sayuran yang dipotong atau diiris melintang setebal 1-2 mm. Bahan yang digunakan dalam bentuk potongan ini adalah sayuran dengan ciri-ciri berlapis seperti cabbage dan lettuce. Pertama, ambil beberapa lembar lettuce yang sudah dicuci dan dibuang bagian akarnya. Kedua, potong bahan membujur setebal 1-2 mm. Potongan ini biasa dipakai sebagai garnish dan underline pada salad. Potongan sayuran yang ke-11 adalah fishy carrot. Potongan sayuran berbentuk bulat pipih dengan ketebalan 2-3 mm. Sesuai dengan namanya, bahan yang digunakan adalah carrot. Kupas dan cuci bahan sebelum dipotong. Kemudian, potong membujur dengan ukuran 2-3 mm. Bentuk potongan ini biasa digunakan sebagai pelengkap hidangan main course. Potongan sayuran yang ke-12 adalah shred. Potongan dengan bentuk panjang dan tipis. Potongan jenis shred ini menggunakan alat khusus yaitu alat serut atau mandolin. Parut memanjang bahan yang sudah dikupas dan dicuci bersih dengan menggunakan mandolin. Bentuk potongan ini biasa digunakan dalam hidangan salad. Dalam kondisi ini masih utuh dan ini disebut sebagai whole chicken. Pada tahap yang pertama, di sini saya akan membuat 4 potongan terlebih dahulu, dimulai dari bagian paha. Dan dalam proses pemotongannya tentu saja disayat terlebih dahulu di area paha, lalu diberikan sedikit patahan dari antara sendi-sendi ayam tersebut. Hal ini dilakukan agar memudahkan kita dalam memotong nanti. Seperti yang terlihat pada video tersebut, di sini saya mematahkan sendi-sendinya sehingga ujung pada tulang sendi yang akan kita potong nanti kentara. Setelah hal tersebut terjadi, lalu kita dapat memotong mulai dari bagian paha. Ini dia potongan pertama yang saya dapatkan, lalu kita lanjut ke potongan paha di sebelahnya.
Selanjutnya pada tahap ini kita akan memisahkan karkas ayam tersebut dengan bagian punggung ayam tersebut. Namun kita perlu menyayat sedikit di bagian ketiak ayam tersebut atau dekat sayap. Karena tadi sudah disayat, ini sekarang kita memisahkan tulang yang menghubungkan antara dada ayam dan juga punggung ayam tersebut. Ini adalah tampilan ayam yang sudah terpisah dengan bagian punggungnya. Jadi di sini hanya tersisa bagian dada ayam dan juga bagian sayap. Sekarang kita akan memotong bagian dada tersebut menjadi dua bagian. Nah, kita akan sayat di bagian tengahnya, lalu potong dengan perlahan. Ini dia hasil dari potongan kedua belah dada tersebut. Seperti yang saya katakan di awal, ini adalah 4 bagian atau 4 potong dari karkas ayam yang sudah saya siapkan tadi. Nah, yang pertama kita punya 2 bagian dada yang tersambung dengan bagian sayap. Lalu kita punya 2 bagian paha yang masih tersambung antara paha bawah dan juga paha atas. Potongan ini biasanya digunakan untuk ayam lalapan atau ayam goreng. Untuk punggung ayam tersebut karena tidak memiliki isi, jadi kita tidak hitung. Selanjutnya kita akan pindah ke potongan 8 dari ayam tersebut. Nah, yang kita mau bagi hanyalah di bagian sayap dan juga bagian pahanya. Melakukan teknik dasar memotong ayam yang tentu saja kita harus mematahkan sendinya tersebut. Nah, ini saya mematahkan sendi dari sayap tersebut untuk memudahkan saya dalam memotongnya. Setelah salah satu sayap saya pisahkan dari bagian dada, selanjutnya saya pindah ke bagian sayap sebelahnya. Saya melakukan teknik dan juga tahap yang sama, yaitu mematahkan sendinya terlebih dahulu lalu memotong ayam tersebut untuk memisahkan dada dari sayap. Selanjutnya kita akan memisahkan bagian paha bawah dan juga paha atas. Di sini kita menyayat terlebih dahulu, lalu kita patahkan sendinya. Setelah sendi tersebut patah, lalu kita bisa potong untuk memisahkan paha bawah dan juga paha atas melalui sendi tersebut. Saya melakukan tahap yang sama dan juga cara yang sama, teknik yang sama pada sebelah paha selanjutnya. Ini 8 potongan untuk ayam. Yang pertama kita punya 2 drumstick atau paha bawah dan juga 2 rib atau paha atas. Kedua jenis paha ini mengandung lemak yang tinggi sehingga terkenal juicy. Selanjutnya kita punya chicken breast atau bagian dada. Nah, ini ada 2 dan juga ada 2 sayap atau wings. Potongan selanjutnya yang ingin saya tunjukkan adalah filleting atau biasa kita kenal sebagai boning, yaitu melepaskan tulang dan menyisakan daging tersebut tanpa tulang. Tahap pertama dalam filleting ayam, yang pertama itu kita harus mengerat bagian bawahnya supaya
memudahkan kita untuk melepaskan dagingnya dari tulangnya. Setelah itu kita cari serat lemak mana yang bisa kita belah, lalu kita belah seperti pada video. Nah, ini membuka akses kita untuk lebih gampang menarik daging tersebut daripada tulangnya. Nah, di sini karena tinggal bagian atasnya, saya cuma tarik saja sebentar lalu dagingnya akan terlepas dari tulang tersebut. Selanjutnya ada kita kenal dalam potongan ayam yaitu skinless, yaitu daging ayam tanpa kulit. Nah, ini kalau untuk kulit saya rasa gampang ya, karena kita hanya menyabut atau menguliti ayam tersebut. Sedangkan kulit ayam ini gampang kita kupas dengan tangan kosong. I feel again, we're bringing this back to life. I feel it again, I feel it again, I feel it again. We're bringing this back to life. Genjos ini dia 2 kali dari si tip tadi. Ini Help me find the right words to say to get us back on our way. Can we try to fight against the grain of throwing out what we made? The future's far away, but I will stay. kita bisa mengikatnya menggunakan tali di sini. Dia akan membentuk bulat seperti ini. Nah, ini namanya medalina. Kalau secara manual seperti ini. Can look back and run from what I feel inside. There's no more time to hide because I feel again. I feel again. Oh, now Kalau dia seperti ini sudah halus kan? Ini namanya mince. Yang dia chop. Chop itu sama seperti tadi dicincang-cincang, namun tidak sehalus mince. Kita cincang seperti ini ya. Potongnya kita bagi dua-dua ini karena cukup tebal. feel again. We're bringing this back to life. We're picking up where we left. Ini potongan slice itu sama dari ujung depan kita jorong dia ke depan. Sama potongan slice dari ujung depan
Jadi orang ke depan pisau gitu. Ini. Nah, di sini ada daging yang tipis. Nah, daging yang tipis ini kita bisa membuatnya jadi kita roll seperti ini. Kita gulung. Nah, ini jadi roll. I recall as I fall apart, you began to cry. The tears are making you blind. The future's far away, but I will stay. I will stay. Just take a leap of faith. We'll find a way for you and me. Can't look back and run from what I feel inside. There's no more time to hide, because I feel again. I feel again. Oh, now